Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat sore. Sore. Iya, kenalkan nama saya Melin Dede Besari, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dari prodi manajemen. Saya perwakilan dari kelompok 3. Sebetulnya ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan modernisasi itu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kali ini karena sudah meluangkan waktu. Oke, mungkin kita bisa langsung aja kali ya Kak ya. Boleh diperkenalkan dulu untuk nama dan jabatan di YMFS. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Teteh aja ya Teh manggilnya, supaya lebih dekat gitu kan. Nah, perkenalkan nama saya Ade Pial Husna, bisa dipanggil Ade. Dan alhamdulillah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bogor Raya diamanahi lah sama teman-teman itu sebagai ketua umum gitu kan. Dan kita punya sekret di Babakan Lio di belakang kampus IPB dan kami menaungi 8 komisariat. Oh, 8 komisariat di Bogor Raya gitu kan. Jadi di PCIM Bogor ada 2 PTM. 2 perguruan tinggi Muhammadiyah di UMCI sama di Umbara, dan sisanya PTS dan PTI lah, swasta lah gitu. Mungkin kalau alamat saya pribadi, saya tinggal di Kampung Dahu RT 02 RW 05 Desa Barengkok. Dan sekarang ya masih ya mobil lah di Bogor lah gitu kan, di sekret-sekret gitu kan. Selebihnya menyesuaikan aja tergantung seharian. Dan alhamdulillah sekarang saya mengabdi di SMP juga Teh. Oh, di SMP juga. SMP, meskipun ya belum di PTM, di Aum Muhammadiyah, masih bentuk dari dakwah lah. Siap. Oke. Kalau boleh tahu nih Tum, nanti ketua ya, kayak ketua aja lah ya. Kalau boleh tahu nih Tum, kapan berdirinya PCIMM Bogor ya? Bogor ini. Iya. Kalau secara historis dan sejarah, IMM Bogor itu sudah lahir 1986. Oh, 1986. Oke, cukup lama juga. Cukup lama ya. Dan itu di IPB gitu kan. Kebetulan emang IPB ini kan luar biasa saat itu karena diisi sama kader-kader terbaik dan resah karena nggak ada Bogor ini, nggak ada IMM-nya gitu kan. Akhirnya lahir di sana, punya dinamika sampai hari inilah bertahan. Lalu terkait periode yang sekarang, kalau boleh tahu apa visi misi dari PCIMM Kabupaten Bogor sendiri? Nah, bicara visi misi hasil bersama kemarin di Raker IMM Bogor, hari ini fokus gerakan kami adalah IMM yang bermanfaat lah gitu kan, lebih ke humanitasnya gitu kan. Nah, alhamdulillah terbukti tuh dari kita sudah melalui berapa program-program yang sudah berjalan. Salah satunya adalah IMM Peduli. Kemarin kita sudah turun ke Sukabumi karena banyak kader-kader juga yang sana gitu kan. Alhamdulillah turun ke Sukabumi, dan kemarin kita juga mengadvokasi di daerah Rumpin gitu kan. Dan juga kita juga turun ke ada yang punya penyakit kelamin ganda. Kita juga donasi nih. Ada perempuan yang berkelamin ganda tapi umurnya sekarang jadi laki-laki. Dan itu butuh operasi itu. Nah, kita buat giat-giat itu. Dan sehari ini juga kita sudah turun baru Desa Karasari, dan juga mungkin baru di Aum di Panti Asuhan Putri Darussalihat. Nah, itu langkah-langkah awal lah gitu kan untuk menebar kebermanfaatan. Dan untuk merealisasikan visi misi juga ya. Berarti untuk terkait tadi programnya IMM Peduli, ya kan? Apakah itu program unggulan atau bagaimana? Kalau bicara IMM Peduli ini program kewajiban. Oh, program kewajiban. Kewajiban kita gitu kan. Program unggulan kami satu ada kampung binaan. Kampung binaan. Ada tiga di satu periode ini kan. Kampung binaan sama perkaderan tentunya. Dan rencana garapan kami di periode ini ada
pelatihan instruktur dasar karena perlu ya instruktur ini untuk karena IMM adalah organisasi perkaderan dari kader dan mengkader maka perlu adanya basic itu. Yang kedua, yang ketiga itu tentang IMM apa ya? Bisa dibilang tuh kayak IMM Cup-nya ataupun IMM Festival gitu ya. Selain hal itu, untuk apakah ada hambatan dalam menjalankan program yang tadi disebutkan, mungkin terkait IMM Peduli ataupun program unggulannya tadi? Bicara hambatan, emang kalau di organisasi selalu menemukan hambatan, kerikil, batu karang gitu kan, angin puting beliung. Selalu menemukan tuh hambatan-hambatan karena di situ pembelajaran yang mahal yang bisa didapatkan. Tapi kembali lagi kepada mindset gitu loh. Kita memandangnya itu hambatan apa bukan? Karena saya berasumsi dan selalu mensosialisasikan ke teman-teman bahwasanya itu adalah tantangan kita. Tantangan kita untuk program-program unggulan yang kami susun, kami rancang. Kami sering permasalahan mungkin yang sering bermunculan di teman-teman ini adalah komunikasi. Ya kan, yang pertama selalu komunikasi. Organisasi karena banyaknya pikiran, banyaknya kepala, akhirnya mudah bersinggungan ataupun mudah berbenturan sama komunikasi. Ketika komunikasinya tidak jalan karena ada aspek A dan C dan lain-lainnya, akhirnya menjadi problem. Tapi itu kan masalah klasik setiap organisasi. Dan yang kedua adalah mungkin amunisi lah biasanya. Tapi selagi kita terus bergerak, selagi kita terus mengupayakan, ada aja sih jalannya sih. Karena untuk umat beda ceritanya. Lalu terkait PC IMM di Bogor ini sendiri, Bogor Raya sendiri, apakah ada dukungan dari pihak pimpinan cabang Muhammadiyah ataupun pimpinan daerah Muhammadiyah sendiri? Alhamdulillah, karena IMM adalah ortom Muhammadiyah, kita disupport secara penuh sama ayahanda kita dari PDM, pimpinan daerah kota dan kabupaten. Kita punya dua ayahanda kota kabupaten maupun PCM lainnya. Kita disupport secara pemikiran, secara gagasan, bahkan finansialnya juga dibantu lah. Cuman emang nggak penuh karena supaya kita berpikir, supaya kita terus bergerak. Akhirnya kita selalu memposisikan diri kita tidak aman, gitu kan, supaya teman-teman selalu terpecut lah untuk bergerak, memecut dirinya. Lalu terkait hal itu nih, tadi aku lupa tanya nih Kak, nih lah gitu ya. Ada berapa jumlah pengurus di PC IMM sendiri? Siap. Kalau pengurus ini kita lihat dari bidang. Dari pimpinan cabang IMM hari ini ada 11 bidang. 11 bidang. Dan pengurusnya itu terdiri kabit sekbid. Jadi di total sama bidang umum atau pimpinan umum, total 25 secara SK. Ya, pimpinan umum sama bidang-bidang, kabit sekbid 25. Tambah anggota-anggota. Kita minta juga supaya memudahkan kita satu pimpinan cabang adalah sekitar 30. 30 berarti totalnya ada 55 kurang lebih. 11 bidang tambah 11 bidang. 11 bidang tambah 25 ibu. Oke. Oke, cukup banyak juga ya. Tapi dari banyaknya kader ini apakah semuanya berkontribusi aktif atau mungkin ada tereliminasi hukum alam? Seleksi alam lah ya. Tapi memang kita asumsi saya pribadi, secara kontribusi semua kader punya porsi masing-masing. Nggak semua bisa memposisikan diri sebagai orang yang mungkin luang gitu kan, yang punya kontribusi yang lebih secara nyata, tapi ada juga kontribusi pemikiran, ada kontribusi secara gagasan, ada kontribusi beda-beda gitu ya. Jadi setiap kader punya kontribusi masing-masing, tapi setengahnya lah. Setengahnya lah adalah secara kehadiran dan lain-lain. Oke, lalu selama menjabat nih dari ketum sendiri, apa sih hambatan yang dirasakan gitu selaku ketum ya, bukan dari hambatan dari semuanya gitu. Benar. Bicara organisasi non formal bukan apa?
organisasi non profit. Non profit. Oke, betul. Kita berbenturan itulah. Kita nggak ada gaji di IMM dan ini benar-benar lillahi ta'ala. Insyaallah nilai-nilai yang kita tuang bisa kita kita dapatkan di akhirat nanti gitu kan. Dan hambatan-hambatan karena kita sudah alhamdulillah tahun kemarin lulus kuliah, kita mulai berbenturan sama finansial, sama kewajiban keluarga, sama persiapan yang lain-lain. Saya sekarang belum menikah, tapi ada targetan 2027 atau ke Masya depannya lah. Allah. Ingin berumah tangga lah gitu. Yang mau boleh ya. Jadi ya benturan-benturan itu selalu bersinggungan nih. Karena kita turun ke komisariat harus bawa logistik. Untuk ngopi, untuk cacahan kan gitu. Gak bawa gak hidup ya. Jadi satu itu sih gitu kan. Tapi alhamdulillah itu mah karena organisasinya lillahi ta'ala ada aja jalannya. Oke, betul. Nah, dan yang kedua selebihnya tantangan kita dengan diri sendiri lah. Kita juga harus terus berdamai dengan diri sendiri. Meskipun ya harus selesai di awal. Cuman karena harus terus dimurnikan. Betul. Kalau nggak dimurnikan kita akan mudah down, mudah inilah. Mudah tertatih-tatih. Selebihnya nggak ada sih. Selebihnya nggak ada. Alhamdulillah kalau secara pribadi ya ada nggak terlalu karena udah selesai. Inilah ya. Ada cuma ya bisa lah gitu. Bisa lah sambil berjalan. Jalan. Terus ada nggak sih Kak atau harapan terkait PC IMM Bogor ini dan Muhammadiyah sendiri dari harapan ketum itu apa untuk PCIM dan Muhammadiyah? Bicara harapan karena sesuai lah sekarang tahun 2025 resolusi ya. Resolusi 2025 ini IMM Bogor ingin ya punya apa ya? Punya value yang lebih dari sebelumnya karena 2024 kemarin banyak hal-hal yang sekiranya tidak berjalan. Dan 2025 ini ingin rasanya pimpinan cabang menyebarluaskan dakwah-dakwah IMM, dakwah-dakwah Muhammadiyah, dan harapan kami IMM bisa bermanfaat di semua aspek kehidupan. Ketika bicara ekonomi, IMM aktif di sana. Bicara politik, IMM aktif di sana. Cuman inilah bicaranya bukan bicara setahun 2 tahun, tapi bicara 10 tahun ke depan. Karena visi ini harus dirajut dari sekarang gitu loh. Dan pimpinan daerah Muhammadiyah kota kabupaten harus bisa memfasilitasi itu gitu loh. Mau akomodir keinginan-keinginan kader-kader. Jangan sampai mereka sudah luar biasa toh-tohan di organisasi, tapi tidak ada langkah-langkah konkret untuk setelah dia pengabdian itu loh. Ya minimal ada staf khusus gitu kan. Ataupun di mana diproyeksikan memang ini juga kajian kita ataupun PR kita selaku pimpinan cabang untuk meningkatkan pemikiran, meningkatkan wawasan kader-kader supaya layak. Oke, supaya layak. Oke, betul. Oke, siap. Mungkin sebetulnya itu tadi pertanyaan terakhir sih ya, Tom ya. Oke kan? Mungkin teman-teman cukup menarik juga dari PCIMM Bogor ini bersama Ketum Ade ya. Dipanggil Ade kan? Ade aja tapi dia sebetulnya namanya Ade ya gitu kan. Mau dipanggil kakak juga tetap kakak Ade gitu. Oke kan? Mungkin sekian sih. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila dari pertanyaan atau ucapan aku mungkin ada yang tidak berkenan di hati. Siap. Gitu. Aman lah. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Saifur Rahman. Saya kebetulan ya di OMJ kemudian Jakarta. Pada kesempatan kali ini itu memenuhi tugas kepada saudara tersebut. Sekarang video yang membuat video. Dan ini kita subjeknya ini ada ketua IMM Purwakarta. Silakan perkenalkan diri Kakak Agit. Baik, nama saya Agit Kusnawatono. Kebetulan saat ini diamanahi sebagai penanggung jawab dan juga yang IMM Purwakarta. Siap. Jadi beliau ini adalah PJ ya, atau bisa dikatakan ketua umum IMM Purwakarta.
Nah gitu. Nah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Paling ada beberapa pertanyaan, tidak banyak. Yang pertama berkaitan dengan sejak kapan sih PC IMM Purwakarta ini berdiri? Kalau Muhammadiyah terus sudah lama ya. Tapi kalau IMM di Purwakarta ini mulai kayaknya itu tahun 2017. 2017. 2017 Oke. hanya ketika mulai ada pemilihan pertama dengan sindur yang di-SK-kan dari DPD IMM Jawa Barat itu dimulai tahun 2020 pertama 2020. kali ya. Misalnya tahun 2018. Oh, siap, cukup jelas. Nah, untuk yang selanjutnya nih, apa sih visi dan misi daripada IMM itu sendiri? Kalau IMM Purwakarta karena saya baru belum ditandiskan, tapi sekarang gagasan yang saya canangkan itu IMM Connection. IMM Karena kami beranggapan bahwa organisasi itu bensinnya fundamentalnya ekonomi, dan ini kita mau coba dari ekonomi terlebih dahulu, berikut juga kami laksanakan. Siap, mantap. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau misalkan 2017 sudah mulai embrio, nah akumulasi daripada tahun sekarang jumlah IMM itu ada berapa sih yang diketahui aja sama ketuanya? Cukup unik di Purwakarta itu ada IMM cuman tidak hanya yang berkuliah di Purwakarta, juga di beberapa kota yang lain. Kalau dijumlahkan cukup banyak, saya belum lihat data ya. Tapi kalau pimpinan sekitar 16 atau 14 orang. 16 sampai 14 orang nih teman-teman. Oke, terus apa nih? Apa program kerja unggulan yang sedang dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan nih? Oke. Selain IMM juga kami punya komunitas namanya Semua Senyum Indonesia. Saat ini kita bergerak di bidang ekonomi ya. Kita sekarang sudah mulai punya produk. Ya, Sama kita punya teh, namanya teh senyum. senyum. Kita punya bermitra dengan Sabana, kita ada slow outlet, terus kemudian ada juga es krim juga. Itu yang mudah-mudahan kita dari IMM bisa bergerak dan tanya selesai, organisasi tidak perlu lagi kemudian bingung untuk cari dana organisasi. Oh, siap, mantap betul. Nah, ini kira-kira nih ada hambatan nggak dalam merealisasikan hal tersebut? Kira-kira apa nih kira-kira? Sejauh ini kalau hambatan belum ya, tapi kalau dilihat dari SDM yang kemudian nanti bisa gerak bareng-bareng di Purwakarta ini regenerasi kemarin IMM agak bagus. Agak bagus. Ya, sehingga regenerasi dan kaderisasinya agak mandat, sehingga kalau apa yang menjadi kendala sekarang itu SDM ya. SDM ya. Yang mana yang jadi PR itu tadi kenapa fundamentalnya adalah ekonomi ya, untuk melancarkan dari proses kaderisasi. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, tapi kalau mau kendala ya tadi SDM yang kurang. Siap. Oke. Nah, ini yang selanjutnya nih. Apa sih dampak yang dirasakan oleh ketua nih dan kader IMM setelah mengikuti apa namanya program-program yang ada di IMM? Kalau lihat, sebetulnya saya bergerak di bisnis inkubasi ini sebelum diamanahkan oleh PDF untuk memegang IMM ya. Tapi kalau misalnya lihat bisnis inkubasi, teman-teman itu basicnya bukan di bidang ekonomi, bukan di bisnis, tapi beberapa yang sekarang punya bisnis PIC-nya kader-kader Muhammadiyah ya kalau lihat dampaknya mereka bisa mulai bisnis aja. Siap, mantap, luar biasa sekali ini ya ketua nih. Terus apa namanya ya? Ada dukungan nggak dari apa namanya gerakan dia itu sendiri? Kan banyak ya. Uang ada itu kanunnya. Kalau dukungan moral sangat, karena saya untuk di IMM juga ini atas itu desakan makanya dari PDM juga Asia isi ya, isi kosongan IMM sebelumnya nggak diminta buat yang salah satu bentuk dari bahwa PDM dan Asia Purwakarta juga sokong IMM di Purwakarta. Siap, mantap. Nah, ini nih dari yang tadi ya, kalau misalkan bicara hambatan dah belum dilaksanakan ya, dan tadi juga sempat nyinggung masalah SDM. Dan kalau kita menelisik lebih jauh,
organisasi kemahasiswaan tidak jauh dan tidak lepas daripada dengan yang namanya SDM ya. Kebanyakan di SDM ya. Memang agak sulit ya mengatur itu. Nah, untuk poin penutup nih, apa sih harapan daripada KUA nih nanti nih kaitan dengan kemajuan IMM? Kita tuh di periode sekarang mau fokus untuk kaderisasi ya. Kaderisasi pun kita mau cuma menggunakan kan pertama mungkin. Terus kemudian pemberdayaannya ya bisnis inkubasi, kajian anak. Biasanya kita sudah lakukan. Kedepannya ya itu dulu kita fokus pada satu hal yang memang supaya teman-teman juga bisa fokus. Tapi di sisi lain memang tadi tridharma perguruan tinggi dan sebagainya karena kita mahasiswa ya tentu tetap diinjak. Siap. Terima kasih ini ketua sekali lagi sudah repot-repot ini mencanangkan waktunya jauh-jauh hari ini kita udah komunikasian tapi bisanya hari ini. Nah saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan ya bisa ngobrol dengan saya nih selaku mahasiswa IFJ pasca sarjana dan mudah-mudahan Muhammadiyah di Purwakarta khususnya dan umumnya di Indonesia bisa berkembang lebih pesat ya. Ada proses teman dari kakak Agin silakan. Ya gerakan mahasiswa jangan ngerepotin kanda-kandanya, tapi berdaya dan pendidikan. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin dari saya juga cukupkan sekian. Kalau ada kesalahan kata mau dimaafkan. Yang namanya manusia tidak luput daripada yang membuat kesalahan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinjani Wanadani Nurrahma, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan S2 Manajemen. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat kita berdiskusi pada malam hari ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan nama kakak dan jabatannya. Baik, perkenalkan nama saya Upi Padilla, aku dari PC IMM Jakarta Pusat. Alhamdulillah aku diamanahkan sebagai Ketua Bidang Seni dan Budaya. Baik, aku sendiri, nama aku Muhammad Mardani. Aku juga dari PCIMM Jakarta Pusat. Oke. Aku di sini diamanahkan sebagai Sekretaris Bidang Seni dan Budaya. Agak kebalik ya sebenarnya. Iya. Oke, baik. Ada mungkin di diskusi kita kali ini ada beberapa pertanyaan ya Kak, guna untuk kita berbincang atau bertukar pikiran pada malam hari ini. Untuk yang pertamanya itu saya ingin menanyakan apa sih visi dan misi dari PCIMM Jakarta Pusat? Siapa yang mau jawab? Ayo. Saya aja. Oke, silakan. Mungkin dari visinya itu mengkokohkan sinergi aksi dan kepemimpinan yang visioner. Terus dari misinya itu mewujudkan Jakarta Pusat sebagai pusat intelektual dan kepemimpinan. Cukup keren ya visi dan misinya. Makasih. Selanjutnya, saya mau tahu nih berapa sih sekarang jumlah kader yang aktif? Mungkin sekitaran 200 sampai 250-an sih Kak kurang lebih. Itu udah dengan pengurusnya sekaligus. Oke, berarti yang aktif sekarang kisaran di segitu ya. Baik. Kalau untuk program kerja unggulan dari divisi Ya bidang. bidang dari seni budaya apa ya? Kebetulan kita ada program unggulan yaitu Festival Seni Budaya. Iya, Festival Seni Budaya. Jadi di Festival Seni Budaya itu kita sebagai naungan bagi kader-kader kita yang berbakat itu kita jadi mewadahi. Ya, mewadahi. Oke, mewadahinya itu ada seni apa aja gitu Pak? Banyak sih Kak, misal kayak dari musik, tari, Oke. tapi itu yang dari tradisional ya Kak. Oh, berarti enggak yang maksudnya itu yang apa sih yang kayak yang lagi trending sekarang gitu. Enggak, kita Enggak lebih sih, ke Kak, tapi seni lebih- dan budaya Iya, tradisional. tradisional, tapi yang berbaur ke Muhammadiyah Iya. gitu Kak. Keren. Untuk selanjutnya itu dari jabatan kakak sendiri,
apa sih kendala terkait program kerja unggulan khususnya pada bidang seni dan budaya gitu? Kalau dari aku sih sejauh ini belum ada kendala ya Kak. Karena kita alhamdulillah komunikasi saya dan sekretaris saya alhamdulillah baik, dan begitupun komunikasi saya kepada atasan saya alhamdulillah baik juga. Berarti sejauh ini belum ada problemnya ya, masih berjalan dengan lancar. Iya. Oke, baik. Selanjutnya itu apa sih bukan, maksudnya gini, apakah ada dukungan dari PCM atau PDM setempat untuk mendukung program kerja tersebut? Ada Kak. Kita kemarin baru ada pertemuan bersama MPRI, dan sebelum-sebelumnya juga kita udah pernah bertemu dengan PT Muhammadiyah dan lain-lain. Itu membahas terkait seni budaya aja atau membahas seluruh proker gitu? Kebetulan itu kita membahas semua program. Karena yang datang kan kemarin ketum dan kita ada ketum dan sebagian BPH kita. Iya. Oke, baik. Cukup menarik ya. Apakah ada hambatan selama menjabat? Selama menjabat, kali ini kita membahas tentang jabatannya, bukan tentang program kerjanya. Ada nggak sih hambatannya selama menjabat ini? Mungkin dari kakak dulu atau kakak duluan menjawab? Mungkin kalau dari hambatannya mungkin dari jarak kali ya, karena kan jauh ya. Kita kan di Ciputat, terus titik kumpul kita tuh seringnya di pusat. Oke. Berarti secara nggak langsung PCYMM Jakarta Pusat ini tuh bukan mahasiswa yang khususnya ada di Jakarta Pusat. Oh enggak kan, jadi menyeluruh gitu. Iya. Berarti itu ada dari daerah mana aja kalau Jakarta Pusat? Ada dari Jaktim, dari Jakarta Selatan, dan Jakbar. Oh, Jakarta Barat ya? Iya. Oke, cukup. Mungkin ketumnya juga mempunyai kesulitan terhadap pola pikir orang-orang kali ya, menyatukan satu pikiran dari banyak orang ya. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih, menurut dari kakak-kakak, apa sih harapan untuk PCYMM dan Muhammadiyah ke depannya? Kalau buat aku, buat PCYMN ya semoga aja makin jaya dan makin solid aja gitu aja sih. Amin. Kalau kakaknya sendiri? Mungkin sama aja sih ya, soalnya kan kita jauh juga kan orang-orangnya, jadi semoga makin sulit aja orang-orangnya, BPH-nya, terus makin memperdalami tentang Muhammadiyah kayak gimana. Baik kakak, terima kasih untuk waktunya pada saat ini. Semoga prokernya cepat tuntas. Amin. Terus juga jabatannya menjadi ladang pahala karena bergerak di Ortom Muhammadiyah. Mungkin sekian ya kakak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.